Kristus menurut Lukas pasal 9. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Hari ini saudara-saudara kita belajar tentang 2 jenis pertobatan, yaitu pertobatan Allah Nabi Yesaya dan pertobatan Allah penginjil Lukas. Dua-duanya berbeda, tapi menurut saya yang satu melengkapi atau meningkatkan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Begini ceritanya. Nabi Yesaya memberitakan pertobatan dengan perbuatan-perbuatan baik adalah lebih berguna daripada korban-korban bakaran dan perayaan-perayaan ibadah. Jadi bagi Nabi Yesaya, kalau orang beribadah rajin memberikan persembahan korban bakaran, namun perbuatannya berantakan, rusak, maka bagi Nabi Yesaya orang seperti ini nggak berguna. Dia harus bertobat. Bahkan Yesaya mengatakan, "Kamu menginjak-injak pelataran bait suci." Itu artinya pelataran bait suci bagi orang Yahudi adalah sebuah rumah yang suci, yang kudus, yang tidak boleh diinjak sembarangan. Jadi dengan kekotoran, dengan kenajisan. Jadi kalau orang berbuat salah di luar, misalnya memeras sesamanya, berlaku tidak adil terhadap orangnya, rakyatnya, kalau bagi pejabat, korupsi misalnya, tapi orang ini rajin beribadah, bahkan memberikan korban bakaran kepada Tuhan, maka bagi Yesaya orang seperti ini menginjak-injak pelataran bait suci. Dan bagi orang Yahudi, menginjak-injak pelataran bait suci itu sebuah kekejian. Bukan hanya menyakitkan hati Tuhan Yahweh, tetapi juga menyakiti hati umat Yahweh. Itu lebih sakit rasanya daripada menjadi orang kafir sekalian nggak usah beribadah, jadi nggak pernah nginjak rumah bait suci. Jadi kalau masuk ke bait suci tapi tangannya kotor, berlumuran darah misalnya, atau kakinya tangannya kotor, berlumuran uang haram, kenajisan, maka itu seperti menginjak-injak pelataran bait suci. Jadi begitu menyakitkannya. Jadi bagaimana pertobatan itu? Kata Nabi Yesaya, ya boleh membakar kurban bakaran, boleh masuk ke pelataran bait suci, boleh merayakan ibadah dengan baik, tetapi lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Seperti misalnya, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mata.
Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Berhenti berbuat jahat. Orang berbuat jahat itu nggak usah diajarin bisa, tapi kalau berbuat baik harus belajar. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi bertobat itu bagi Nabi Yesaya tidak melulu menerima keselamatan diri pribadi. Orang Yahudi nggak bisa mengatakan saya selamat sendirian sementara orang lain tidak selamat. Orang umat Israel. Orang Kristen menurut ajaran Nabi Yesaya juga begitu. Nggak bisa mengatakan saya sendiri yang masuk surga sementara orang-orang lain biarin tidak masuk surga, masuk neraka dan sebagainya. Tidak bisa. Kita tidak bisa masuk surga sendirian tanpa orang-orang ini juga diperjuangkan nasib. Dikira-kira begitu. Nggak bisa bangga saya terima Yesus sendirian, saya diondong sendirian ke surga. Tidak. Tetapi harus ada usaha memperjuangkan keadilan, mengendalikan orang kejam. Artinya bukan hanya berbuat baik. Kalau ada orang Kristen rajin memberikan persembahan, rajin memberikan pelayanan, tenaganya, waktunya, materinya dan sebagainya, tetapi tidak baik di luar. Tidak baik bukan dalam arti berbuat jahat. Mungkin saudara bukan penjahat, mungkin saudara bukan pencuri, mungkin kita bukan orang yang menipu, tetapi ketika kita tidak memperjuangkan keadilan, tidak membela hak anak-anak yatim, memperjuangkan kebenaran, maka bagi Nabi Yesaya, bagi firman Tuhan, orang seperti ini harus bertobat. Menarik saudara. Pertobatan Allah Nabi Yesaya adalah peralihan dari pertobatan semu, dari pertobatan bohong-bohongan yang menekankan kesalehan ke pertobatan dengan perbuatan yang baik. Orang yang hanya menekankan ibadah namun memeras karyawannya di rumah misalnya atau di kantor, ya harus bertobat. Jangan aktivis gereja rajin melayani, benar-benar menyerahkan hidupnya untuk pelayanan gereja, tetapi misalnya pembantu rumahnya dikasih makanan basi, tidak diberikan hak-haknya sebagai manusia. Orang-orang seperti ini di jemaat kita, saudara-saudara, mudah-mudahan sih ada. Di khotbahnya kenal ya, kalau nggak ada susah. Rajin melayani tetapi diskriminatif. Orang-orang tertentu dipilih, ditemuin orang-orang yang lain. Rasis, lebih gawat lagi. Rasis. Lihat manusia yang lain bencinya luar biasa. Saleh, rajin berdoa, gak pernah lupa berdoa. Rajin ke gereja, gak pernah telat. Persembahannya banyak. Tetapi membenci sesamanya, bikin sampah sembarangan, terus-terusan, juga harus bertobat. Begitu kira-kira pertobatan Allah Nabi Yesaya. Bagaimana pertobatan Allah penginjil Lukas? Menarik sekali Sakius ini. Sakius bagi saya sebuah contoh menarik, khas di Lukas. Kitab lain tidak ada tentang Sakius ini. Rasa-rasanya saya belum pernah menjumpai seseorang semacam Sakius, berkuasa. Dia kepala pemungut cukai. Kalau zaman sekarang disebutnya dirjen pajak. Mungkin dirjen pajak juga kalah tinggi karena zaman itu tidak ada menteri keuangan. Jadi saya rasa Sakius itu masih setara dengan menteri keuangan, di atas dirjen pajak. Luar biasa, kekuasaannya luar biasa. Hidup mati raja itu, hidup mati pemasukan kerajaan itu di tangan Sakius. Sangat kaya. Makanya rumahnya jadi tempat penginapan. Yesus datang mau menumpang di rumahnya. Orang-orang Romawi yang miskin sekali tinggalnya di bahasa terjemahnya disebutnya apartemen, rumah susun.
Rumah bersusun cuma untuk tidur doang. Tapi orang-orang biasa rumahnya disebut semacam insula seperti itu. Itu rumah biasa. Tapi siapa ini, Zakius ini punya rumah besar. Rumah besar, kamar besar seperti hotel. Jadi orang bisa masuk ke sana, tamu-tamunya masuk dan pesta. Ya, kalau tamu datang dijamu makan. Sangat kaya. Dekat dengan penguasa tentu saja. Jabatannya tinggi, dia dekat dengan kekaisaran Romawi, dia dekat dengan pejabat-pejabat agama bait Allah. Berusaha mencari Yesus. Jarang orang semacam Zakius sudah tahu Yesus itu berseberangan dengan penguasa Romawi, tapi dia berusaha mencari Yesus. Dia baik dengan semua orang, lalu bersikap bersikap seperti orang salah. Nah, ini menarik. Dia tahu kalau salah ya sikapnya seperti ini. Makanya dibilang kalau ada orang yang saya peras, saya ganti 4 kali lipat. Dia tahu sebagai manusia dia bisa salah. Maka kalau saya salah, saya ganti 4 kali lipat. Dan dermawan, setengah dari miliknya dia berikan untuk orang miskin. Zakius juga tidak anti Tuhan. Tuhan datang, dia cari, dia kejar. Biasanya orang